mengira sekedar ziarah di makam Mahliga yang di bawah. Saya bilang kita pengen datang ke Syekh Mahmud Shah, jadi datanglah kita naik ke atas. Perjalanan lumayan, tapi kita bersyukur bisa naik ke atas cepat. Saya sampai, ya kita serombongan lah sampai di atas bersama Pak Edi Rahmayadi, mantan gubernur Sumatera Utara. Sampai di atas luar biasa, sebuah perjalanan yang amat mengesankan. Pertama naik tangganya sendiri itu sudah tantangan tersendiri. Ini mengingatkan perjalanan saya ke Gua Hiro di Jabal Nur di Mekah. Saya 2 kali naik ke puncak. Terakhir kemarin waktu saat haji. Dan perjalanan itu selalu mengingatkan suasana ketika pendahulu kita melakukannya sebelum ada anak tangga. Sekarang dengan anak tangga saja itu masih cukup menantang. Saya membayangkan bagaimana ya pada masa itu, tahunnya sekitar tahun 600, tahun 700 ya, 600-an, di mana orang naik ke atas sampai ke puncak dengan segala macam keterbatasan alat, bawa air, belum ada botol seperti sekarang, belum ada minuman air mineral yang botolnya mudah dibawa. Jadi setiap saya melewati perjalanan begitu tuh bukan cuma jalan ya, tapi saya membayangkan seperti apa ya generasi-generasi dulu melewati ini semua. Jadi ketika sampai di puncak lebih bisa menghargai seperti apa suasana ketika orang-orang sebelum kita menjalaninya. Sampai terus kemudian saya ziarah. Setelah selesai ziarah melihat pemandangan yang luar biasa indah. Kalau nggak salah sudah diposting nih di Instagram atau Facebook, foto-foto, gambar-gambar dari suasana perjalanan kemarin. Tapi itu sangat mengesankan perjalanan di Barus ini. Jadi buat teman-teman yang dapat kesempatan untuk bisa pergi, sempatkan mampir ke Barus, ziarah di situ, dan kalau bisa sempatkan naik ke tempat namanya Papan Tinggi. Papan Tinggi itu adalah makam yang di atas itu, bukan hanya yang di bawah. Anyway, pulang dari Barus, turun ke bawah, habis itu kembali ke bandara, perjalanan hampir 2 jam dari Barus sampai ke bandara, terus terbang ke Surabaya. Tadi malam hadir haul Mbah Bisri Sansuri di Pondok Pesantren Tenanyar, Jombang. Ini adalah Mbah buyutnya Gus Muhaimin Iskandar. Selesai dari sana, agak malam nih, barulah kembali ke Sidoarjo, kembali ke Jakarta. Jadi hari ini saya sampai Jakarta, walaupun tetap aja padat di sini. Baru malam ini selesai, tadi 10:30, barulah live. Gimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan baik. Saya coba lihat nih siapa aja yang udah pada nemenin nih. Bah, aku di Natuna, siap pendukungmu, terima kasih. Kemudian saya coba lagi, salam dari Aceh Abah, salam kembali. Abah giftnya tumben nyala, nggak akan jadi masalah kan? Oh nyala ya giftnya, apa artinya kalau giftnya nyala itu? Matiinnya gimana? Perasaan tadi nggak nyalain gift ya? Apa ada yang kepencet ya? Sebentar. By the way, giftnya apa ini? Kalau ada yang mau ngebantuin, terima kasih. Ini dari Phoenix. Phoenix, jelasin dong apa yang harus saya kerjakan nih kalau ada tanda giftnya nyala. Nggak ada tutorialnya ya di sini ya.
Abah masih batuk ya? Masih sedikit. Nah ini gimana cara matiin fitur GIF nih? Bentar, pertama saya tanya Google lagi. Sebentar nih saya cek, sebentar ya. Menu. Sebentar. Oh, abaikan fitur. Oke. Nah ini dia. Udah dah, nanti dah saya belajar dulu dah gimana cara matiinnya gift. Karena saya baca dokumenter, seneng banget Pak Anies kemarin ke Sibolga. Yes, saya juga senang. Ica, mudah-mudahan kita kemarin ketemu ya. Pak Anies, saya ulang tahun. Oke, selamat ulang tahun ya. Mudah-mudahan selalu sehat. Salam dari Nganjuk. Gelut sorangan, namanya gelut sorangan, berantem sendiri. Selamat ya. Amin, panjang umur, saling mendoakan. Sambil saya baca. Makau hadir, wow. Ada yang dari Makau. Abah kapan ke Ambon? Oh, insya Allah saya besok rencana ke Lampung Timur. Insya Allah berangkat besok hari Minggu. Terus hari Senin saya ke Ternate. Insya Allah Selasa, kalau nggak salah Selasa di Ambon. Jadi insya Allah Selasa di Ambon. Rabunya mungkin di Sorong insya Allah. Salam dari Dubai. Salam kembali. Ada dari Bengkalis. Salam ya buat teman-teman di Bengkalis. Abah nggak malam mingguan. Nah ini lagi malam mingguan sekarang. Sama-sama di TikTok kita malam mingguan ya. Salam dari Padang, salam kembali. Ini pertanyaan kapan ke Padang si Timpuan? Insya Allah satu saat nanti ke sana. Makasih doanya. Insya Allah saling mendoakan. Salam dari salam mendukung dari Pak Qatar. Salam kembali ya buat yang di Qatar. Saya sambil buka. Wih, salam dari Binjai. Kami pernah ke Binjai waktu itu. Assalamualaikum dari Bengkalis, Riau. Wow, Wani. Ya, salam kembali. Bengkalis ini punya kenangan tersendiri nih. Waktu kami mulai Indonesia Mengajar,
Salah satu tempat awal yang kita menempatkan pengajar muda itu di Bengkalis, tepatnya di Pulau Rupat. Pulau Rupat itu lebih dekat ke daratan Malaysia daripada ke daratan Pulau Sumatera. Itu bagian dari Kabupaten Bengkalis. Dan di sana ada cerita-cerita kehebatan anak-anak yang luar biasa. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu yang lebih pas saya cerita tuh nanti. Abah kasih support dong untuk semangat menyelesaikan disertasi lagi mumet. I'm with you. My Ziani Bookstore. Disertasi itu menantang. Disertasi itu memang punya beban tersendiri. Tapi di sisi lain, menyusun disertasi itu tentang menaklukkan diri sendiri, menaklukkan jadwal diri kita, menaklukkan energi, menaklukkan fokus. Jadi penulisan disertasi itu adalah tentang menaklukkan diri sendiri. Dan pada akhirnya saya selalu bilang disertasi yang bagus adalah disertasi yang selesai. Jadi selesaikan orientasinya pada menuntaskan. Disertasinya boleh panjang, boleh pendek, yang penting isinya memiliki kualitas yang membuat kita saat membacanya bersyukur. Dan jangan anggap disertasi itu sebagai karya terakhir sehingga harus dibuat menjadi super luar biasa, super monumental. Bukan. Disertasi itu salah satu karya. Nanti sesudah lulus, sudah punya gelar doktor, habis itu buatlah banyak karya-karya baru yang bisa monumental. Jadi tidak usah menganggap bahwa harus karya yang luar biasa. Tidak harus. Nanti bisa dikembangkan. Setelah disertasinya selesai, bisa dikembangkan jadi buku, bisa ditambahin, bisa bisa macam-macam. Tapi yang penting selesai dulu sekarang, sehingga bisa move on, lalu create new academic product, ya. Maiziani, saya bisa membayangkan kememutan Anda. Tapi seperti saya pernah bilang, kalau lagi menghadapi mumet-mumet ini, jangan pernah merasa orang pertama yang mumet menulis disertasi. Kalau orang lain mumet dan bisa, insya Allah Anda juga bisa. Kalau orang lain tuntas, insya Allah Anda tuntas juga. Saya pengen datang ke acara Desakan di Jakarta. Kapan Pak? Ya nanti kalau ada lagi ya. Mau pinjam 100 Pak Anies? Sama, saya juga pinjam 100. Abah tidur jam berapa? Oh maaf, tidur berapa jam sehari? Please jawab. Berapa jam ya? Tadi malam saya itu baru sampai ke tempat, ke hotel dari Jombang itu sekitar jam 2 pagi. Jadi mungkin ya tidurnya sekitar jam 2:30, 3 baru tidur. Jam 6 udah siap untuk berangkat lagi. Sebentar tadi malam, tapi biasanya nggak segitu. Biasanya rata-rata mungkin 5 jam. Rata-rata 5 jam, 6 jam. Kalau pas lagi sibuk seperti sekarang, ya 5 jaman kira-kira. Tapi saya bersyukur sekali bahwa Allah berikan kemudahan untuk tidur di mana saja. Jadi begitu sampai ke mobil, saya biasanya pakai neck support itu. Bukan bantal sih, tapi neck support yang biasa dipakai kalau
orang terapi leher. Nah, saya pakai itu untuk nahan biar nggak jatuh kepalanya, nggak miring. Kalau itu nggak tengeng katanya, kalau bahasa Jawanya. Jadi saya selalu kalau pergi, begitu masuk mobil, saya pasang neck support. Setelah dipasang, udah tidur langsung. Dan ketika tidur, kepalanya nggak jatuh ke kanan, nggak jatuh ke kiri, karena ada yang nahan itu neck support. Ini bukan bantal ya. Kalau bantal malah saya nggak nyaman. Lebih enak pakai yang neck support itu. Pesawat juga begitu. Begitu masuk pesawat saya pakai. Jadi kadang-kadang saya udah take off sebelum pesawatnya take off. Jadi pesawatnya masih di darat, sudah tidur. Nanti saya bangunnya pas mendarat. Nah, disitulah letak saya mencuri-curi waktu untuk tidur. Di antara kegiatan saya sempatkan untuk tidur. Kemudian di dalam perjalanan, di mobil, di pesawat, saya tidur. Jadi alhamdulillah, walaupun malamnya tidurnya mungkin cuma 4 jam, kayak tadi malam juga cuma 3 jam, nggak sampai. Tapi di jalan alhamdulillah bisa tidur. Gitu ya ceritanya buat namanya siapa nih? INFJ. Maksudnya itu. INFJ. Oke, siap. Dari Abah minta doanya, next week aku exam. Salam dari mahasiswi UIA Malaysia, Universitas Islam Antarbangsa. Masya Allah. Insya Allah ujiannya akan bisa dilewati dengan baik. Sekarang sampai minggu depan bisa fokus belajar. Dan kalau saya boleh usul, malam sebelum ujian tidak usah baca-baca terlalu lama. Cukupkan jam tidurnya, supaya pada saat hari ujian fresh, otaknya fresh, badannya fresh, dan bisa menjawab dengan baik. Dan jangan lupa sebelum ujian kirim WA atau telepon kepada ibu, kepada ayah, minta didoakan. Jadi doanya bukan dari saya aja, tapi dari ibu dan ayah ya. Insya Allah nanti sukses. Apalagi nih, Abah kapan ke Manado? Iya, ada rencana ke Manado. Oh, tidak salah nanti awal Februari, akhir Januari mungkin. Saya lupa jadwal persisnya. Nanti kabarin kalau udah fix. Cepat sekali ya loncatnya ya. Abah doain Hilman besok mau akad nikah. Masya Allah, Hilman, selamat ya. Malam ini jangan terlalu larut. Hilman tidur awal biar besok segar. Akad nikahnya lancar. Dan insya Allah hari bahagia besok ini menjadi penanda dimulainya sebuah keluarga bahagia. Insya Allah nanti Hilman dan istri menjadi pasangan yang saling melengkapi, yang selalu dalam keberkahan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Selamat ya, mabruk buat Hilman. Salam dari Bali, Bah. Kapan ke Bali lagi? Insya Allah nanti ke Bali lagi. Sekarang lagi keliling dulu ke banyak tempat yang lain. Abah doain aku semoga lolos siswa eligible biar bisa ikut SNBP, Bah. Bismillah.
Saya ikut doain, insya Allah nanti lancar. Abah, how's your day? My day was very packed, padat, produktif. Saya kalau ditanya gimana harinya, alhamdulillah hari yang produktif, hari yang banyak menghasilkan macam-macam. Ke kandang Caimin di Jombang kapan Abah? Nah, baru tadi malam. Tadi malam saya di Jombang, di Tenanyar. Bah, aku dari Tegal. Oh ya, salam ya buat yang di Tegal. Ini Runo Moren. Mudah-mudahan Tegal makin maju. Pekalongan juga nih. Abah, kasih tips buat kelas 12 yang mau kok hilang. Yang mau ambil jurusan. Waduh, udah hilang. Tulisannya naik ke atas cepat sekali. Bentar. Sebentar, ini gimana tadi ya? Oke, kira-kira saya tahu lah kira-kira ininya, maksudnya pertanyaannya ya. Gimana cara menentukan pilihan udah mau jurusan? Kalau usul saya, pilih bidang yang memang Anda sukai. Jadi ambil bidang yang Anda merasa senang dengan bidang itu, supaya belajarnya menyenangkan. Dan soal ketenaran di mata masyarakat, di mata lingkungan, itu bukan sesuatu yang utama. Yang penting adalah ambil bidang yang disukai. Lalu di situ belajar yang serius. Karena kenapa? Karena belajar di masa bangku kuliah itu, sesungguhnya kuliah itu bukan semata-mata sebagai persiapan pekerjaan atau persiapan kerja, tapi kuliah itu pengembangan diri. Jadi ada kegiatan akademik, ada kegiatan non-akademik. Nah, yang akademik, ambil bidang yang memang Anda sukai. Belajar itu menjadi menyenangkan. Lalu ini kesempatan pada akhirnya belajar untuk berpikir logis, berpikir sistematis, untuk disiplin diri, untuk bisa menulis, untuk bisa membuat kemampuan membaca, kemampuan melakukan sintesa. Jadi itu semua adalah pelajaran atau pelajaran didapat ketika kuliah. Jadi bukan sekedar bidangnya, tapi kemampuan untuk bisa berpikir dengan baik, berkarya dengan baik. Nah, kegiatan non-akademis itu akan menambah unsur kepemimpinan, unsur entrepreneurship, unsur sosial. Jadi, bicara tentang jurusan, sebenarnya jurusan apapun, asal itu sesuai dengan yang Anda minati, itu adalah kesempatan untuk belajar. Nanti ketika sudah lulus, toh belum tentu juga akan berkarya sesuai dengan bidang yang kemarin dipelajari. Karena yang dipelajari itu untuk formal pendidikan, ketika sudah mulai berkarya akan diberikan kesempatan yang bervariasi. Nah, kesempatan dan kemampuan itulah yang nanti akan menentukan sesudah lulus nanti apa yang dikerjakan. Jadi jangan terlalu khawatir soal bidang terkait dengan apa kata orang, tapi lihatlah apa yang Anda sendiri minati, ya. Abah nih, mood
gak jelas. Tanyanya gini, Abah gimana tips jawab spontan ketika ditanya di wawancara selain tingkatin literasi? Gini, pertanyaan spontan ya harus dijawab. Tapi untuk bisa menjawab pertanyaan spontan, mau tidak mau harus baca, harus sering banyak mendengarkan, sering banyak diskusi. Jadi kalau saya usul, kalau buat teman-teman yang sekarang masih kuliah, tentu satu baca, yang kedua ada diskusi, ada seminar, ada konferensi, sering datang, dengerin aja. Dan kemudian sering juga memperhatikan, sekarang ini kan banyak sekali bahan online ya, lihat itu, dengarkan. Dan ketika Anda lihat ada wawancara, maka Anda lihat tuh wawancaranya, bukan hanya isinya, tapi cara menjawabnya. Perhatikan mana yang jangan ditiru, apa saja yang jangan ditiru. Itu jauh lebih mudah daripada mencari apa yang harus ditiru. Nah, menambah wawasan, menambah pengetahuan, itu dijalani secara terus-menerus saja. Jadi jangan berhenti, terus-menerus. Sehingga ketika nanti berdiskusi, tukar pikiran, pengetahuan itu akan otomatis mengalir keluar. Jadi tidak perlu berpikir rumit. Kalau pengetahuan itu sudah ada, pengalaman itu ada, wawasan itu ada, begitu ditanya ya otomatis mengalir keluar. Tidak perlu ngarang, memang sudah ada. Jadi syarat utama untuk bisa menjawab, untuk bisa berdiskusi, ya harus wawasannya ditambah, pengetahuan ditambah, interaksinya ditambah. Gitu ya. Abah kapan ke Madura? Kalau tidak salah 31 atau 1. Salah satu. Abah kasih tips belajar dong untuk para pejuang UTBK agar bisa konsisten. Ya. Belajar untuk gini, kalau mau belajar mau ujian harus disiplin waktu aja. Putuskan mau alokasikan berapa waktunya, 6 jam, 8 jam sehari, atau 10 jam. Nah terus nanti di breakdown, 1,5 jam istirahat, 1,5 jam istirahat, atau 2 jam istirahat 15 menit stretching, ambil nafas, ambil snack, makan lagi, belajar lagi. Jadi itu drilling lah, latihan untuk belajar, gitu ya. Pak, kenapa Bapak kalau ada anak kecil cium tangan Bapak, Bapak cium balik tangan anaknya? Kenapa ya? Saya udah kebiasaan begitu. Dan setiap kali melihat anak kecil, selalu rasanya seperti lihat anak sendiri. Jadi kalau salaman dengan anak-anak, jabat tangan anak-anak, maka saya cium tangannya sebagai rasa hormat, rasa sayang, dan mudah-mudahan itu membekas di diri saya. Tangannya yang halus, tangannya yang masih bersih, yang kemudian mengingatkan tentang bersihnya, halusnya tangan anak-anak. Dan mudah-mudahan buat si anak juga menjadi kenangan. Tapi memang saya dari dulu, baik sebelum berada di pemerintahan, masih aktif di kegiatan-kegiatan sosial, setiap kali ketemu anak-anak memang saya cium tangan. Saya cium tangan anak itu. Dan kalau ngobrol, kalau anaknya masih kecil, biasanya saya berlutut atau jongkok, supaya pada saat ngobrol sama anak-anak, eye level, jadi mata saya dengan mata dia kira-kira setara. Itu membuat si anak juga merasa dia setara dengan yang diajak ngomong.
Itu bisa membuat anak-anak lebih confidence, lebih yakin, dan lebih merasa dihargai. Kalau anak itu tumbuh dengan perasaan dihargai, insya Allah nanti kalau sudah dewasa dia menghargai orang juga. Harus dibiasakan, gitu ya. Bah, untuk first date lebih baik di bioskop atau museum? Memang cuma dua itu opsinya, bioskop atau museum, nggak ada tempat lain. Dari siapa nih? Raja. Jawabnya gimana nih? Milihnya bioskop atau museum? Kalau boleh usul, cari tempat yang bisa ngobrol. Bioskop kelihatannya nggak bisa ngobrol. Museum ya bisa, tapi akan lebih baik sambil keliling juga boleh. Kalau boleh sambil ngobrol mungkin lebih baik, namanya juga first. Kalau first kan pertama ya jadikan kesempatan untuk bisa ya saling tahu satu sama lain, dan itu ya tentu dengan berbincang, gitu ya. Siapa nih Raja tadi? Kapan ke Aceh lagi? Ya insya Allah nanti sampai lagi ke Aceh. Abah kasih semangat buat mahasiswa semester 8 yang lagi skripsian. Yuk selesaikan skripsinya, buat target setiap hari berapa jam. Sorry kalau mau bikin mingguan aja. 1 minggu mau berapa jam? 20 jam nulis skripsi. Nah terus nanti baru diatur tiap harinya berapa, supaya 20 jam itu selalu terpenuhi. Kalau bisa dikerjakan 20 jam seminggu, apalagi 30 jam seminggu, insya Allah skripsinya cepat selesai. Jadi nulis skripsi itu ada hari dimana kita bisa punya waktu 5 jam nulis, ada waktu cuma 2 jam, ada waktu cuma 1 jam. Tapi kalau kita tetapkan target mingguan, pokoknya dalam 1 minggu saya harus nulis 20 jam. Nah kalau ada yang hari ini cuma sejam, dikompensasi dengan besoknya, gitu ya. Targetin pakai waktu. Skripsi banyak tanya skripsi ini. Abah hari ini Kia ulang tahun, dan harapannya semoga Abah ya insya Allah amin. Dan buat Kia selamat ulang tahun ya, insya Allah sehat, panjang umur, berkah, dan semua yang dicita-citakan terlampaui insya Allah. Worst ever, ucapin saya ultah please. Yes, happy birthday, be happy, be healthy, be productive, and may his blessing be upon you always. Selamat ya. Pak, apakah akan mengusulkan proyek kereta api Aceh Medan? Coba nanti kita lihat, menarik usulannya. Salam. Bah, itu kucing siapa? Iya, kedengeran ya suara kucingnya. Kalau gini tuh suka Aslan atau Lego sama kucing tetangga, kalau udah malam suka berebut teritori. Abah first date-nya dulu di mana? Di satu restoran, cafe namanya sekarang, Superman Cafe di Sosrawijayan, Jogja. Sosrawijayan itu satu kampung turis
dan di situ harganya relatif miring, tapi menunya menu internasional. Jadi kita zaman kuliah dulu pengen ngerasain menu internasional, tapi harganya kaki lima. Nah, tempatnya di mana? Sosrawijayan. Namanya Superman, sekarang udah nggak ada tapi. Nah, ini ada tanya, Mbah, bagaimana cara ngontrol emosi dengan baik? Dari HGMID. Ngontrol emosi dengan baik. Gini, sadari dari awal bahwa ya suasana hati kita ini bisa bahagia, bisa tidak bahagia, itu natural gitu. Nah, tapi kita harus bisa mengendalikan reaksi kita. Kenapa? Karena kali yang bikin bahagia atau tidak bahagia itu kondisi di luar. Misalnya kita panggil ojek karena mau ada acara, panggil ojek, ojeknya datangnya telat. Karena kita telat, maka acaranya telat, dan itu membuat kita merasa kecewa, nah itu disitulah latihan tuh. Kalau menghadapi ketidaknyamanan, ya dikendalikan, dicari apa sumber ketidaknyamanan, diselesaikan masalahnya. Tapi tidak usah menjadi letupan-letupan emosi. Gitu juga kalau menghadapi situasi yang gak nyaman. Seringkali kan kita berada dalam situasi yang tidak kita kehendaki. Kalau begitu sadari aja ini bukan situasi yang kita kehendaki. Pikirkan cara untuk merespon dingin, dan kalau itu dikerjakan sering menghadapi situasinya, maka yang gak nyaman itu dan situasi nyaman, maka lama-lama nanti kita terbiasa untuk lebih stabil. Ya. Makasih ini buat semua yang pada mengirimkan pesan soal jaga kesehatan. Teman-teman semua, udah cukup malam, udah 11:30. Saya sebentar lagi mau pamit. Mudah-mudahan yang sempat join juga merasakan malam minggu yang menyenangkan. Saya merasa bersyukur ditemani sama teman-teman di sini. Saya merasa punya jalur baru nih untuk bisa mendengar, menyapa, dan suasananya very intimate, sangat dekat. Jadi buat semuanya makasih ya udah nemenin malam hari ini. Kita ngobrol santai, tapi saya ingin garis bawahi tadi ada beberapa yang tanya soal mengelola rasa. Pada akhirnya pengelolaan rasa itu ada pada diri kita. Kondisi di luar kita tidak bisa kita kendalikan. Suasana yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan itu bisa terjadi. Tinggal kita sendiri, apakah kita akan ikut-ikutan jadi tidak bahagia, atau kita tetap bikin diri kita tenang, nyaman, bahagia walaupun suasana mungkin situasi yang tidak menyenangkan. Semuanya kembali pada reaksi kita. Dan itu makin sering kita menghadapi suasana yang naik turun, bahagia nggak bahagia, makin terbiasa. Buat teman-teman semua, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Saya besok pagi berangkat ke Lampung Timur. Insya Allah kalau ada yang dari Lampung Timur kita bisa ketemu. Lalu lusa saya ke Ternate, besoknya saya ke Ambon. Mudah-mudahan sempat ketemu yang di sana. Kalau ada kesempatan lagi, insya Allah hari-hari besok kita ngobrol lagi ya. Terima kasih buat semuanya. Selamat malam,
Salam hangat, salam hormat, selamat menikmati malam minggu, dan selamat menikmati hari Minggu besok. Salam buat semuanya ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebentar. Oh ya, yang tadi ada soal gift, nanti saya belajar dulu ya gimana cara matiin giftnya. Sekarang belum tahu, jadi sorry tadi giftnya masih nyala katanya. Nanti saya akan matiin. Kita cari caranya biar bisa dimatiin. Oke? Sekali lagi, sampai ketemu.